hari ini spesial ya di 15 Ramadan buat kawan-kawan yang puasanya hari Sabtu, dan ini 16 Ramadan buat kawan-kawan yang puasanya hari Ahad, dan 16 Ramadan di teman-teman yang puasanya hari Sabtu gitu ya. Kita ditemanin sama Ustazah Oki, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, lebih berkah, lebih bermakna Ramadan kita dengan teras hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mungkin Ustazah kita nggak akan lama-lama hari ini, insya Allah bersama Ustazah Oki kita akan membahas tentang rahasia malam 1000 bulan, rahasia malam Lailatul Qadar ya. Mungkin di awal kita langsung berikan kesempatan nanti saja menyampaikan materi mungkin, dan mungkin insya Allah di sesi akhir kita mungkin berikan kesempatan untuk kawan-kawan bertanya jikalau waktu masih ada gitu ya. Itu saja mungkin saja di awal dari saya. Baik. Dan kita langsung berikan kesempatan kepada Ustazah Oki untuk menemani kita semuanya. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu ya, mungkin ada video yang mau diputarkan terlebih dahulu. Silahkan tim admin. Batresia Acne Series baru. Facial Wash Charcoal. Kandungan charcoalnya efektif menangkap sel-sel kulit mati, juga membersihkan secara menyeluruh. Batresia Acne Coffee Face Toner menghilangkan jerawat, membersihkan kulit wajah, dan menjadikan kulit segar. Set baru anti acne mengandung VCO dan tea tree oil yang berfungsi mencegah dan mengurangi jerawat serta membantu mengurangi peradangan karena jerawat. Batresia Exclusive Oily Day Cream with VCO membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari. Batresia Acne Cream membantu meredakan jerawat dan menyamarkan bekas jerawat. Batresia Exclusive Oily Day Cream with VCO membantu mencerahkan, melembabkan, dan menepis kulit wajah malam hari. Raih kulit cerah sehat terawat dan bebas jerawat dengan Batresia Acne Series. Bismillah, kita mulai ya, sambil kita berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lahu. Bismillah, kita persilakan dengan penuh bahagia, dengan penuh keridhaan untuk guru kita semuanya, Ustazah Oki. Kami persilakan. Falyatafaddal. Terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu, dan insya Allah selama beberapa saat ke depan kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar, sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan yang wallahu a'lam bisa jadi kita mendapatkannya atau bisa jadi kita melalaikannya, bisa jadi kita menyibukkan malam itu dengan berbagai macam ibadah. Bisa saja kita menyepelekan malam itu dengan tidur semalaman. Teman-teman sekalian, semuanya pilihan ada di tangan kita. Insya Allah kita bisa mendapatkan malam tersebut kalau kita tahu keutamaannya, kita tahu tanda-tandanya, dan kita istiqamah dalam melaksanakannya. Kita tahu bersama bahwa di antara kita ada yang menganggap hari ini hari ke-15, ada yang menganggap hari ke-16. Artinya ada yang menganggap malam nanti atau malam esok atau di 10 malam terakhir, hari ini malam ganjil, besok malam genap, atau hari ini malam genap, besok malam ganjil. Artinya tidak ada yang tahu kapan sesungguhnya malam-malam ganjil di 10 malam terakhir itu kapan. Allah juga tidak memberitahu, juga Rasulnya secara spesifik. Yang diminta dari kita adalah sungguh-sungguh untuk melakukan 10 malam terakhir itu dengan sebaik-baiknya.
Langsung saja teman-teman sekalian membicarakan mengenai Al-Qadar, Lailatul Qadar. Hal ini tercantum dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat yang banyak dan juga malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka membawa segala urusan dan selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Baik, teman-teman sekalian, surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 adalah surah yang paling sering dibaca oleh para imam nanti di 10 malam terakhir yang menginformasikan tentang keutamaan dari Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar, kita tahu dulu kapan sebetulnya terjadi Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan yang amat sangat, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Atau teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya disebutkan juga, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Akhirnya semakin mendekati Hari Raya Id, semakin waktu-waktu yang urgent untuk kita tidak boleh tinggalkan, teman-teman sekalian. Apakah tanda-tanda dari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda tersendiri, memiliki ciri khas sendiri yang kita peka untuk melihatnya, sehingga kita mengetahui bahwa mungkin saja hari itu adalah Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Apakah ciri-ciri dari tanda Lailatul Qadar? Yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang, teman-teman sekalian. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Dia cerah, dia tidak begitu panas, dia tidak begitu dingin. Dan pada malam hari, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Pada pagi hari, matahari bersinar sangat lemah dan nampak kemerah-merahan. Artinya di Lailatul Qadar, dia punya ciri-ciri yang pada saat itu keadaan udara sangat tenang, matahari tidak bersinar dengan terik, tidak teman-teman sekalian. Semuanya dengan tenang sekali. Kedua, ternyata Lailatul Qadar memiliki ciri-ciri. Yang kedua adalah, atau memiliki tanda-tanda, selain udara tenang, matahari bersinar dengan tidak terlalu terik. Yang kedua, malaikat-malaikat itu turun. Yang namanya malaikat turun, pasti malaikat itu membawa ketenangan. Sehingga di Lailatul Qadar yang kita habiskan dengan sholat, kita habiskan dengan tadarus Quran, kita habiskan dengan berdoa, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kita lewati malam itu dengan penuh ketenangan juga. Dan kita rasa lezat sekali kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa berbeda ketika kita beribadah di hari-hari lain. Jadi kedua ciri-ciri dari Lailatul Qadar teman-teman sekalian adalah kita rasa nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Kita rasa kita mau berlama-lama beribadah, kita mau berlama-lama sujud, kita mau berlama-lama ruku, kita mau berlama-lama tadarus Quran. Kita mau berlama-lama untuk menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah. Karena kita rasakan lezatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah. Kita rasa tenang. Kenapa? Karena malaikat turun membawa ketenangan, yang akhirnya membawa ketenangan dalam kita beribadah. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar juga punya tanda-tanda. Yakni apa? Sebagian manusia merasakan malam itu dalam mimpinya juga. Sebagaimana para sahabat juga merasakan malam itu dalam mimpinya. Artinya dalam beribadah mungkin kadang-kadang kita tertidur dan kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang Allah berikan mimpi
Eh, yang mana ini juga dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi lainnya. Yang keempat, teman-teman sekalian, ciri-ciri dari Lailatul Qadar atau tanda dari Lailatul Qadar adalah, saya katakan juga tadi di awal, perhatikan ketika semalaman kita sudah beribadah kepada Allah di pagi hari, perhatikan bahwa matahari ya, sama seperti awal tadi, dia dalam keadaan yang jernih dan tidak ada sinar. Dalam hadis surat Muslim dikatakan, subuh hari dari Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah bejana hingga matahari itu naik. Jadi malam itu sampai pagi hari semuanya dalam keadaan tenang, semuanya dalam keadaan nikmat beribadah, angin berhembus tenang, matahari tidak terlalu terik. Itu dari sebagian ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Apa keutamaan dari Lailatul Qadar, teman-teman sekalian, sehingga kita tidak boleh meninggalkannya? Tentu saja dihimbau untuk teman-teman sekalian ketika kita melaksanakan iftar atau berbuka puasa. Sering dari kita berbuka puasa di mal-mal atau buka puasa di tempat-tempat yang jauh daripada masjid, sehingga pulang ke rumah sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan sholat tarawih. Akhirnya pulang tidur sampai subuh dan melalaikan malam yang mungkin saja malam itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebagian orang-orang ini tidak tahu apa itu keutamaan Lailatul Qadar, sehingga tidak ada rasa bagi dirinya untuk mengejar malam tersebut. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Seperti yang sudah kita baca di awal tadi, teman-teman sekalian, bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185 juga diinformasikan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang pertama, ia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan tidak hanya syahrul siyam, tidak hanya bulan puasa, tapi banyak juga disebutkan tidak hanya syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, syahrul rahmah, tidak hanya bulan penuh dengan rahmat, tapi juga syahrul tilawah, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Quran. Itu sebabnya bulan Ramadan itu dikhususkan untuk banyak membaca dan menghatamkan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, dan Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah menurut kejadian demi kejadian berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan permulaan Al-Quran itu diturunkannya di Lailatul Qadar. Ketika kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan khusus Quran, ini maknanya adalah kita diminta untuk banyak berinteraksi dengan Quran, sebagaimana Rasulullah SAW banyak berinteraksi dengan Quran. Rasulullah SAW tadarus bersama dengan malaikat Jibril, khusus di bulan suci Ramadan. Jadi keutamaan Lailatul Qadar yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Kedua, sama seperti yang sudah kita dengar juga, bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalilnya dalam surah Al-Qadar ayat ketiga, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, teman-teman sekalian. Maknanya adalah sholat atau amalan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan puasa kita 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. 1000 bulan bagi banyak orang mengatakan 1000 bulan itu sama seperti 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah di malam itu sama seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang artinya enggak semua orang sampai usianya kepada usia 83 tahun 4 bulan, teman-teman sekalian. Karena Rasul ingatkan umatnya, Rasul itu berumur pendek 60 sampai 70 tahun saja. Artinya kalau teman-teman dapatkan ibadah di malam itu, maka kita beribadah seolah-olah beribadah sangat banyak puluhan tahun, sahabat-sahabat sekalian. Yang mana wallahu a'lam mungkin umur kita juga tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Kalaupun umur kita sampai pada 83 tahun 4 bulan, belum tentu juga kita menghabiskan seluruh tahun itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat sekalian, Lailatul Qadar memiliki keutamaan. Ia malam yang penuh dengan keberkahan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Jadi Lailatul Qadar di malam itu malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah banyak para malaikat-malaikat dan arwah. Arwah itu apa? Arwah itu adalah malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar ayat 4 dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha
Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril banyak sekali teman-teman sekalian. Andai kan kita bisa melihat itu tidak ada space, tidak ada ruang sedikit pun yang kosong, saking dipenuhi oleh para malaikat-malaikat. Jadi malaikat semuanya turun teman-teman sekalian. Sekali lagi yang namanya malaikat turun, artinya malaikat itu malaikat turun artinya turunnya rahmat dan berkah. Malaikat turun artinya turunnya ketenangan. Malaikat turun artinya turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat teman-teman sekalian, para malaikat-malaikat itu turun ketika ada orang-orang yang baca Quran. Para malaikat-malaikat itu turun ketika banyak kajian-kajian ilmu yang di dalamnya berisi membahas ayat-ayat Allah. Malaikat-malaikat itu turun mengitari orang-orang yang baca Quran. Malaikat-malaikat itu turun mengitari orang-orang yang beribadah, mengitari orang-orang yang menuntut ilmu dan meletakkan sayap-sayap mereka pada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Karena malaikat mengagungkan orang yang menuntut ilmu, mengagungkan orang yang membaca Quran, mengagungkan orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Lailatul Qadar banyak sekali malaikat-malaikat semuanya turun. Dan bagi kita yang menghafalkan Quran, membaca Quran, melaksanakan malam itu dengan ibadah, bayangkan malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada kita semua. Maka kita rasa tenang sekali insya Allah. Yang kelima, keutamaan dari Lailatul Qadar, sahabat-sahabat sekalian. Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Dalam surah Al-Qadar ayat 5 dikatakan, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar, sampai pagi teman-teman sekalian. Malam yang penuh dengan keselamatan. Makna dari salam adalah maknanya adalah malam yang penuh dengan keselamatan. Apa maksudnya? Syaitan di malam itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah berkuasa pada malam hari itu sehingga syaitan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, dan syaitan itu tidak bisa mengganggu orang-orang atau hamba-hambanya Allah di hari itu. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid ya dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dijelaskan demikian. Disebut sebagai malam yang penuh dengan keselamatan, syaitan gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada di malam itu orang yang masih maksiat, berarti syaitannya adalah dirinya sendiri teman-teman sekalian. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Sudahlah syaitan dibelenggu, apalagi di Lailatul Qadar syaitan gak bisa berbuat apa-apa. Masih ada orang yang maksiat di Lailatul Qadar, di malam-malam di bulan suci Ramadan, berarti ada yang salah pada dirinya, ya. Hawa nafsunya yang mengajak dia dalam berbuat kemaksiatan. Yang keenam, sahabat-sahabat sekalian, keutamaan Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir tahunan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Maknanya adalah dijelaskan dalam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana takdir kita dirinci di Lauhul Mahfuz, dirinci di sana mengenai penulisan takdir dalam setahun, dicatat juga ajal dan catat juga rezekinya, dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam satu tahun. Jadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, namun dirinci dalam Lailatul Qadar ini, teman-teman sekalian. Artinya adalah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir tahunan. Yang ketujuh, ini sangat penting sahabat-sahabat sekalian. Lailatul Qadar adalah malam yang dimana Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Masya Allah, bulan suci Ramadan, bulan maghfirah. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa, yang tarawih, dan sholat malam di Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar. Sholat apa? Bisa sholat Isya. Sholat Isya itu bagian dari menghidupkan malam. Bisa sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sampai sholat subuh. Ya, dari ba'da Isya sampai menjelang subuh itu semuanya adalah sholat untuk menghidupkan malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar, termasuk sholat tarawih tentu saja. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dosa kita banyak, sahabat sekalian. Mata kita memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kadang mata kita memandang seseorang dengan pandangan tidak suka. Mata kita memandang seseorang dengan pandangan dengki. Lisan kita paling banyak dosanya. Bohong, dusta, fitnah, ghibah, namimah, adu domba. Kata-kata yang kita keluarkan kotor. Kata-kata yang penuh dengan syahwat. Kata-kata yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga begitu. Kadang kita marah pada orang, kita benci, kita iri, dengki, dendam,
juga begitu. Terlalu banyak dosa kita, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa orang-orang masih sayang sama kita? Kenapa masih banyak orang yang hormat kepada kita? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal soleh kita, tapi karena Allah menyembunyikan siapa sesungguhnya diri kita. Allah menutup aib-aib kita di depan mata manusia, sehingga orang-orang lihat kita indah-indah semuanya. Andai kan Allah Subhanahu wa taala buka sesungguhnya siapa diri kita, tidak ada seorang pun yang mau berteman dan bersahabat dengan kita, saking menjijikkannya diri kita. Karena terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak dosa. Dan Allah Maha Penyayang, ya Rabb. Allah tidak pernah panggil kita wahai penzina. Allah tidak pernah panggil kita wahai orang yang curang, wahai orang yang korupsi, wahai pendusta, wahai penglibah, wahai anak durhaka, wahai orang tua yang tidak bijaksana, atau orang tua yang aniaya kepada anaknya. Nggak pernah. Allah nggak pernah panggil kita wahai ahli maksiat, nggak pernah. Apa yang Allah panggil kepada kita para pendosa ini? Allah panggil dalam surah Az-Zumar ayat 53, teman-teman perhatikan panggilan lembut Allah kepada kita sang pendosa ini. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa yang Allah panggil untuk para pendosa seperti kita? Allah panggil, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Yang sudah melampaui batas, jangan pernah berputus asa pada kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah panggil kita dengan lembut, sahabat-sahabat sekalian. Allah panggil kita dengan mengatakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan demikian, sahabat-sahabat sekalian, karena syaitan mengatakan kepada kita, engkau pendosa, engkau ahli maksiat, dan engkau tidak pantas untuk jadi orang baik. Engkau pendosa, engkau ahli maksiat, enggak pantas berada dalam lingkaran orang-orang baik. Itu kata syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan mengatakan, semua dosa yang engkau lakukan Allah ampuni. 1000 dosa pun yang engkau lakukan, engkau datang kepada Allah, Allahumma firli dzambi, Allah ampuni. Sampai kapan? Sampai kita bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, dan Lailatul Qadar adalah salah satu malam di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Terlalu banyak, ya Rob. Dan dengan kasih sayang Allah, Allah masih menutup-tutupi siapa sesungguhnya diri kita. Allah masih menutup-tutupi semua kejahatan, keburukan, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha baik Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sahabat-sahabat sekalian. Kitalah yang banyak menyakiti diri kita sendiri. Kita ini jahat, kita buat dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Allah sayang sama kita, teman-teman sekalian. Dalam sebuah hadits atau kisah diceritakan, Rasulullah SAW pernah berada dalam tawanan perang. Setelah selesai perang, kemudian Rasulullah berkata pada para sahabatnya, engkau lihat ibu itu tadinya berpisah dengan anaknya dan kemudian bertemu dengan anaknya, dan anak itu disusui betul-betul. Bagaimana kalau seandainya kita katakan bahwa anak itu dilemparkan saja ke dalam kobaran api? Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasul. Ibu itu sangat sayang pada anaknya. Tidak mungkin seorang ibu mau anaknya itu dilemparkan ke dalam kobaran api atau terkena kepada api yang panas. Maka kata Rasul, begitu pula dengan Allah. Allah lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah juga sama, teman-teman sekalian. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Namun kita sendirilah yang menjerumuskan diri kita menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan Quran sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, berisi ancaman dan kabar-kabar gembira. Allah sudah berikan Rasulullah SAW dari manusia untuk memberikan contoh kepada kita. Namun kita tidak juga ikut. Siapa yang menjebloskan diri kita ke neraka? Adalah diri kita sendiri. Karena Allah Maha Penyayang. Allah nggak mau kita ke neraka Allah. Kita yang pilih jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ingatkan, celaka bagi orang-orang yang apabila telah berlalu bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja selama 1 bulan Ramadan ini, sampai-sampai engkau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana Allah banyak memaafkan, mengampuni orang-orang yang durhaka kepadanya. Baik, setelah kita selesai pembahasan mengenai keutamaan bulan suci Ramadan khususnya Lailatul Qadar, mari kita bahas amalan-amalan apa saja yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar. Yang pertama adalah amalan yang bisa kita lakukan, membangunkan keluarga dan banyak isi dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika masuk 10 hari bulan suci Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, artinya beliau tidak menyentuh istri-istrinya,
Dan beliau hidupkan malam-malam tersebut dengan banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholat, dan beliau bangunkan keluarganya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu lainnya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, 10 hari bulan suci Ramadan, harusnya masjidnya semakin ramai, harusnya semakin banyak kita bangun di waktu malam, bukan banyak tidur di waktu malam. Ya, karena Rasulullah sendiri bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian. Kalaupun kita dalam keadaan yang lelah, letih sekali, setidaknya kalau kita bisa hadirilah salat subuh dan salat isya berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, khususnya ini laki-laki ya teman-teman sekalian. Siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya salat semalaman penuh. Ya teman-teman sekalian. Jadi baik kalau kita salat isya bersama imam, tarawih bersama imam, kemudian teman-teman iktikaf itu baik. Tapi kalau betul-betul dalam keadaan yang susah atau sakit atau teman-teman dalam keadaan yang letih, setidaknya tidak meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, khususnya bagi para laki-laki. Ketiga, melaksanakan sholat malam pada Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, barang siapa melaksanakan sholat. Jadi ibadah lain boleh nggak di Lailatul Qadar? Boleh, tapi yang paling utama adalah sholat. Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Apa perkataan Sufyan Ats-Tsauri? Aku sangat senang jika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut. Dan Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat kalau mereka mampu. Di Jakarta ini teman-teman sekalian, itu ada masjid-masjid yang menyediakan tempat-tempat iktikaf. Bahkan teras-teras masjid itu diisi dengan tenda-tenda. Ya, jadi biasanya tenda itu digunakan untuk satu keluarga, untuk mereka bisa iktikaf di masjid dan area masjid. Jadi kita biasakan anak-anak kita untuk iktikaf. Iktikaf teman-teman sekalian di 10 malam terakhir. Ya, silakan kalau di tempatnya itu boleh iktikaf, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita untuk beriktikaf, menghidupkan malam-malam di masjid. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar teman-teman sekalian adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Bukan berarti seluruh malam sehingga kita tidak tidur. Maksud menghidupkan malam adalah kita menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah teman-teman sekalian, beliau berpendapat barang siapa ya yang melaksanakan salat isya dan subuh di malam Qadar, dia telah menghidupkan semalaman penuh seperti hadis yang saya bacakan tadi. Jadi menghidupkan Lailatul Qadar memang bukan hanya salat, teman-teman bisa zikir, bisa tilawah Quran, bisa berdoa, bisa beristighfar. Namun amalan yang lebih utama di Lailatul Qadar adalah salat. Salat teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita yang haid tentu saja tidak bisa salat. Teman-teman bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdoa kepada Allah, tetap hidupkan malam-malam itu dengan zikir teman-teman semua. Jangan lewati malam itu dengan bablas tidur sampai subuh, rugi sahabat-sahabat sekalian. Keempat, amalan yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar adalah berdoa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau suatu hari nanti aku tahu itu Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mestinya aku ucapkan?" kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasul menjawab, doa yang engkau ucapkan di Lailatul Qadar teman-teman sekalian adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan maaf ya Rabb, dan Engkau suka memberi maaf ya Allah, dan Engkau suka menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku dan maafkan dosa-dosaku. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang dimana kita banyak meminta ampun atas semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah untuk minta ampun kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini teman-teman sekalian. Bolehkah doa bahasa Indonesia? Boleh. Tapi ada doa yang telah diajarkan Rasul, maka kalau bisa ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, Ibnu Rajab rahimahullah memberikan penjelasan yang menarik. Beliau katakan, dianjurkan banyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar setelah sebelumnya kita giat beramal di malam-malam Ramadan lainnya. Kenapa? Karena orang-orang yang bijaksana adalah mereka bersungguh-sungguh dalam beramal
namun dia masih menganggap bahwa amalan yang dia lakukan itu bukanlah amalan-amalan yang terbaik. Barangkali amalan-amalan itu masih banyak kurangnya, sehingga dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk um, minta ampun atas dosa-dosanya dan minta ampun atas kekurangannya dalam ibadah-ibadah yang kemarin. Jadi orang yang saleh itu tidak menganggap bahwa puasa saya sudah sempurna, tadarus saya sudah sempurna, bahwa sedekah saya sudah sempurna, tarawih saya sudah sempurna, tidak. Orang-orang yang saleh itu akan selalu merasa harap-harap cemas dia. Dia berharap dan dia cemas, ya Allah, apakah aku lakukan ini diterima olehmu atau tidak ya Rabb. Makanya dia minta ampun kepada Allah, tidak hanya minta ampun atas dosa-dosanya, tapi minta ampun atas kekurangan ibadah yang dia lakukan selama ini. Yang mungkin belum khusyuk, yang mungkin belum sungguh-sungguh, teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah sebetulnya tidak ada tanda-tanda khusus ketika seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jelas adalah kalau malam itu kita habiskan dengan banyak ibadah terus-menerus dan kita rasakan nikmat, maka insya Allah mudah-mudahan itu adalah Lailatul Qadar, teman-teman sekalian. Dan kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Ingat, ada sebagian kita yang menganggap malam itu adalah malam ganjil karena kan beda-beda. Ada yang menganggap hari ini hari ke-15, ada yang menganggap hari ini hari ke-16. Beda-beda. Jadi kita tidak tahu mana malam ganjil sesungguhnya, teman-teman sekalian. Artinya adalah kita patut menghidupkan malam-malam, apalagi di 10 malam terakhir dengan sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat semua, dengan sungguh-sungguh. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam menjalankan ibadah-ibadah ini kita rasa lelah, ya. Adalah sunatullah, kadang-kadang kita rasa lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, memang akan kita rasakan. Yang tidak lelah adalah para malaikat. Para malaikat itu tidak lelah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para malaikat dia tidak punya rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pernah rasa lelah. Tapi manusia ini memang ada rasa lelah. Itu sebabnya kita diminta sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sabar itu ada 3, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, teman-teman sekalian. Memang kita ini lelah dalam beribadah. Dalam surah Al-Balad ayat 4 dikatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah ciptakan manusia, kata Allah, dengan kondisi yang lelah. Manusia itu lelah. Kita ini lelah. Kita ini kurang tidur. Bagi orang-orang yang beribadah, ya Allah, Ramadan ini lelah. Memang begitu. Tapi bersabarlah wahai jiwa. Bersabarlah wahai diri, teman-teman sekalian. Memang sunatullah beribadah itu capek. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8 juga dikatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar capek, lelah, letih menuju kepada Allah sampai kalian bertemu dengan Allah. Tapi bedanya, teman-teman sekalian, kita orang-orang yang letih dengan beribadah kepada Allah. Kita orang-orang yang letih dengan beramal saleh setiap waktu, setiap detiknya. Kita orang-orang yang letihnya itu adalah untuk belajar, teman-teman sekalian. Bahkan para ulama itu ya, sahabat-sahabat sekalian, ada yang untuk makan saja, beliau itu betul-betul makan, dihaluskan makanan dan kemudian langsung minum dengan air. Kenapa? Karena beliau menganggap makan itu juga buang-buang waktu. Waktunya tersita karena waktunya berharga untuk belajar. Saking inginnya setiap waktunya bermanfaat untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk beramal soleh, teman-teman sekalian. Ada orang yang capek, tapi capeknya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Kita capek ini dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kita capek ini tapi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, mungkin terakhir daripada saya, semoga semua capek yang kita lakukan, khususnya di Ramadan ini, mengantarkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian, bahwa surga itu ditempati oleh orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam apa? Sabar dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah menangis. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Kenapa engkau menangis ya Sayyidina Umar?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Beliau menangis. Apa artinya? Ada orang-orang yang bekerja keras dengan penuh letih, payah, susah, capek. Namun pada akhirnya mereka justru memasuki api neraka dengan api yang sangat panas. Capeknya sia-sia, teman-teman sekalian. Gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau seperti itu. Ingat bahwa Rabb kita, Tuhan kita, senang melihat kita capek karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka melihat tanda-tanda bekas-bekas capeknya kita, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Ahmad, suatu ketika Allah katakan,
Rasul bersabda, sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah. Dan Allah itu membanggakan di depan para malaikat-malaikatnya dengan mengatakan, lihatlah para hambaku ini, mereka capek, mereka lelah, mereka datang dalam kondisi yang lusuh dan berdebu untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah senang kalau lihat kita capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dan ingat bahwa capeknya kita insya Allah adalah memang jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan dalam surah Al-Furqan ayat 75 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyata wassalama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka. Dan orang-orang ini ya Rabb yang istiqamah beribadah dengan sabar, mereka akan disambut dengan salam penghormatan oleh para malaikat-malaikat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu menunggu kita di pintu langit dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kita, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam beribadah, dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan Quran, sabar dengan qiyamul lail kita, sabar dengan sedekah kita, sabar dengan saum kita. Enggak ada yang sia-sia teman-teman sekalian. Allah katakan bahwa mereka lah orang-orang yang diberikan derajat yang tertinggi di dalam surga. Mereka disambut dengan sambutan penghormatan dan ucapan selamat oleh para malaikat di dalamnya. Begitu sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan hari ini tergugah kita untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan waktu kita tidak banyak. Terlalu banyak kematian mendadak di sekitar kita. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Kita akan bisa sungguh-sungguh dengan Ramadan kalau kita tahu dan kita merasa bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Allah yang kasih kita kekuatan untuk istiqamah. Allah yang kasih kita kekuatan untuk mau baca Quran. Allah yang kasih kita kekuatan untuk tidak tinggalkan tarawih. Rugi teman-teman sekalian. Kalau ada orang-orang yang menyepelekan tarawih, rugi ya Rabb. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Rugi, jangan sampai sahabat sekalian. 15 hari yang sudah kita lewati, jangan sampai ada yang ketinggalan atau tidak melaksanakan tarawih. Kalaupun ada, 15 hari berikutnya jangan ketinggalan teman-teman sekalian. Jangan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk kita beramal saleh di bulan suci Ramadan ini. Maka 15 hari yang tersisa silakan saum dengan sebaik-baik puasa. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh anggota badan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kita sungguh-sungguh dalam tarawih, tidak tinggalkan tarawih, jangan sampai, kalaupun tidak bisa berjamaah, sholat sendiri, sahabat-sahabat sekalian, nggak boleh tinggalkan tarawih. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sedekah yang terbaik, sedekah itu bukan harta sisa teman-teman sekalian, sedekah yang terbaik, apalagi di bulan suci Ramadan, juga tadarus Quran. Niatkan, termasuk diri saya niatkan untuk hari-hari kita bersama Quran, niatkan untuk khatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Mungkin sekian daripada saya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Allah terima apa yang kita lakukan pada hari ini. Allah catat sebagai sebuah amal saleh insyaAllah. Dan insyaAllah kalau Allah nilai ini sebuah kebaikan, Allah pun akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan keturunan kita insyaAllah. Terima kasih sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi ini sungguh dapat hadiah yang luar biasa banget yang disampaikan tadi sama Ustazah Oki ya. Jazakillah khair untuk Ustazah Oki. Kita diingatkan betul ya betapa hati ini makin semangat gitu ya. Menggugah tadi yang disampaikan sama Ustazah Oki, menggugah jiwa dan rasa kita bahwa mari mumpung Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan, rugi betul kalau kita keluar di Ramadan tahun ini nggak ketemu sama Lailatul Qadar, rugi kalau nggak dapat ampunan. So, bismillah ya. Kan semuanya tuh banyak yang bisa kita catat gitu ya, mulai dari bagaimana kita mengisi malam-malam Lailatul Qadar tuh udah disampaikan Ustazah Oki, udah rinci banget, udah detail banget ya. Mudah-mudahan ini kita bisa maksimal untuk bisa mengisi hari-hari ini ya, mulai dari sekarang tentunya ya. Kita harus siapkan dari sekarang segala sesuatunya. Ada urusan-urusan kita yang bisa jadi kita harus atur jadwalnya biar nanti bisa maksimal di 10 malam terakhir. Mari semuanya kita atur biar benar-benar kita bisa memaksimalkan 10 Ramadan ini gitu ya, bareng-bareng ya. Kita doakan insyaallah ya, kita semuanya bila tadi Ustazah Oki juga sudah mengingatkan, mudah-mudahan kita berdoa, kita lemah tanpa kekuasaan Allah, tanpa kekuatan dan kasih sayang Allah.
untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kita berdoa juga, insya Allah kita semuanya Allah takdirkan, izinkan untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar malam ini. Baik, kita berikan kesempatan di waktu yang kurang lebih ada 10 menit ke depan, 10 sampai 15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab gitu ya. Dan sebelum kita sesi tanya jawab, mungkin ini ada dari panitia ya, meminta untuk kita bikin sesi foto dulu karena hampir setengah dari audiens juga sudah open cam ya. Ini kajian teras yang paling banyak open cam-nya ya, Masya Allah. Ini mujahadah betul ya, ba'da subuh kita masih melek setelah semalaman kita berme time ya, berduaan dengan Allah lewat sujud-sujud dan doa-doa terbaik kita. Bismillah, kita foto dulu. Nanti ada tiga posenya gitu ya. Ada 3 gaya aja. Yang pertama itu salam tauhid ya, qul huwallahu ahad seperti ini. Nah, monggo kita sama-sama dulu ya. Silahkan kita salam tauhid, qul huwallahu ahad. Oke, silahkan tim. Oke, 1, 2, 3. Silakan tim ya, boleh. Ya, kita kasih waktu sekitar 10 detik tim agar bisa mengambilnya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak tim. Nah, satu kali lagi, just focus on Allah. Tangan kanan di dada sebelah kiri, dekap Allah di hati. Mudah-mudahan makin terasa Ramadan ini, makin dekat Allah di hati. Barakallah. Siap. Monggo silakan tim panitia, tim teras untuk bisa mengambil momennya. Alhamdulillah sudah. Dan yang terakhir, silakan gaya bebas. Yang terakhir gaya bebas ya. Gaya doa kah atau gaya apapun, oke ya. Silakan ya, tapi tetap dalam kondisi yang rapi, sopan ya, gitu ya. Bismillah, silakan ke gaya bebas. Apa nih gaya bebasnya? 1, 2, 3. Aha momen bisa jadi aha. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Dan ini sudah banyak yang raise hand. Kita langsung berikan kesempatan untuk bisa bertanya ya sama Ustazah Oki. Singkat, padat dan jelas langsung ke pertanyaannya biar kita bisa optimalkan waktu yang ada. Yang raise hand nih ada pasangan suami istri Bu Ria ya dari Citayam ya, dan Bapak ya. Kita berikan kesempatan langsung, tim admin mungkin dibantu. Ya, silakan. Bismillah, pasangan surga nih, Masya Allah, luar biasa banget. Silakan Bu langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh sesuatu yang membuat kami terharu. Ternyata masih bisa menghadiri majelis dengan Ustazah Oki yang memang favorit kami. Ada satu pertanyaan ya Ustazah. Pertama, kami meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti datangnya. Dan untuk menjaga-jaga itu, kita selalu beribadah semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Namun memang, Ustazah, saya minta maaf. Saya ini udah tua, mau pensiun lagi. Memang kendala-kendala. Jadi saya itu kadang-kala sholat tarawih di rumah gitu sama keluarga, kalau enggak sendirian seperti. Nah kemudian ini yang saya mau tanya mengenai doa yang dibacakan untuk malam Lailatul Qadar itu yang simpel tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna tuhibbul afwa. Ada lagi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna tuhibbul afwa. Saya minta sama Ustazah, yang mana yang lebih baik menambah karimun? Karena ada yang bilang jangan ditambah-tambah gitu. Nah, saya juga orang biasa mendapatkan itu juga dari ustadz-ustadz. Nah, sekarang jadi ragu juga saya kan. Yang mana ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar ini langsung saja ya Ustazah, mungkin langsung kita berikan langsung kesempatan kepada Ustazah Oki. Bismillah. Mohon izin mungkin dikumpulkan saja dulu pertanyaannya ya gitu. Ustaz ya. Siap. Oke, siap. Baik, bismillah, kita kumpulkan dulu ya Bapak Ibu, mungkin bisa 2 sampai 3 lagi penanya di kolom chat juga, boleh di-share juga pertanyaannya ya. Nanti sekali lagi sebelum menyampaikan pertanyaan disebutkan namanya bersama pasangan kalau bareng pasangan gitu ya.
Yang masih jomblo nanti doakan mudah-mudahan segera Allah hadirkan pasangan. Dan insya Allah dari mananya, kemudian langsung pertanyaannya. Biar kita juga bisa saling kenal dari mana saja nih. Tim admin untuk bisa unmute. Oke, bismillah. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukran Kayawan. Terima kasih Ustazah Oki. Ya Allah, saya berdoa untuk bisa bertemu Ustazah Oki dan alhamdulillah ini pertama. Masya Allah, Masya Allah. Ana mau tanya Ustazah, kebetulan suami Ana mualaf baru beberapa bulan, tapi Ana pengen banget bisa lebih dekat sama Allah di bulan suci Ramadan ini, khususnya untuk itikaf di masjid. Tapi kan suami Ana masih belajar. Itu bagaimana Ustazah agar Ana juga bisa tetap dapat kasih sayangnya Allah ini di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini, tapi tidak memaksa suami Ana Ustazah. Barakallah, terima kasih Ustazah Oki dan tim Kayawan. Masya Allah, siap ya, dapat poinnya ya tadi dari Bu Ria dan juga Bapak, dan juga selanjutnya dari Mbak Sri ya, ada beberapa poin penting yang kita catat gitu ya. Kalau dari Mbak Sri, insya Allah tadi ya, bagaimana agar kita bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar dengan pasangan, sekalipun pasangan kita bisa jadi saat ini pengetahuannya dan juga semangatnya bisa jadi agak berbeda dengan kita, namun bagaimana agar kita bisa memaksimalkan tanpa ada perasaan yang memaksa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau bahasanya mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng dapat ampunan namun dengan cara yang santun gitu ya. Dapat surga namun dengan cara yang bahagia bareng-bareng ya. Barakallah. Di kolom chat yang ada juga monggo silahkan yang mau bertanya monggo, kita berikan kesempatan yang sudah resen lagi. Ini dari Bu, ini ya banyak ya. Ada Bu Irayanti dari Batu Sangkar mungkin. Silakan. Terima kasih Kak Jawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali Allah beri kesempatan pada pagi hari ini untuk bergabung. Sampai hari ini alhamdulillah masih Allah tetapkan yang hadir. Apaan ya Bun, nyela bentar agak dikencangkan lagi suaranya Bun biar agak terdengar. Bersyukur sekali hari ini bisa hadir, bergabung, masih Allah beri kesempatan. Yang mau ditanyakan Kak Oki, ketika kita sudah memasang target gitu ya, di awal Ramadan kita sudah menetapkan amal yaumi kita gitu. Ini yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, namun terkadang ketika kesibukan kita mendidik anak, ngurus suami dan lain-lainnya, ada 1 atau 2 poin yang tidak maksimal gitu. Nah, apakah ini salah satu bentuk kegagalan kita gitu dalam memanfaatkan waktu-waktu istimewa di bulan Ramadan? Makasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan dulu mungkin cukup ya untuk sementara ini, biar kita jawab dulu. Dan tadi dari Bu Ria dan juga Bapak, kemudian dari Bu Sri dari Bali tadi, dan Bu Irayanti dari Batu Sangkar, mudah-mudahan juga beberapa dari kita juga sudah turut diwakili. Silakan mungkin Ustazah 3 dulu mungkin Ustazah ya. Baik, terima kasih Masya Allah untuk Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Masya Allah ya orang-orang salih, luar biasa. Mohon izin pertanyaan pertama, dengan keterbatasan pengetahuan saya, teman-teman sekalian. Doa yang bunyinya saya sebutkan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, setahu saya, memang itu adalah hadis sahih, berasal dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun doa lainnya karena keterbatasan ilmu saya tidak tahu, tapi apapun itu teman-teman sekalian tetap saja doa, mau bahasa Indonesia kah atau bahasa Arab kah, doa bebas teman-teman sekalian. Kita bisa doa apa saja. Bahkan kalau kita tidak hafal doa yang
diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Misalnya pun tidak hafal, dengan bahasa Indonesia boleh teman-teman sekalian. Boleh baca doa apa saja dengan bahasa daerah kita tuh boleh sebetulnya. Teman-teman boleh minta ampun dengan bahasa paling sederhana sekalipun. Allah Subhanahu wa taala menerima, Allah Subhanahu wa taala mendengar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi tentu kalau ingin yang afdal, ingin yang lebih baik, maka ambil doa-doa dari Al-Qur'an maupun ambil doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun doa yang saya sebutkan adalah doa yang berasal dari hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi itu bisa diamalkan. Ataupun doa-doa lain tidak mengapa. Selama doa-doa itu adalah doa-doa yang baik, silahkan boleh sebanyak-banyaknya, boleh teman-teman sekalian. Jadi jangan kita mengatakan doa ini tidak boleh, doa ini tidak boleh. Boleh. Selama itu doa baik, mau bahas apapun silahkan. Lagi-lagi yang paling afdal adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadits-hadits sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu Bapak, wallahu a'lam. Dan rasanya tidak susah teman-teman sekalian untuk kita menghafalkan doa ini. Yang saya tahu mungkin itu ada dalam yang lain, tapi saya belum tahu tentang itu. Yang selama ini saya tahu, yang Rasulullah ajarkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang singkat yang bisa teman-teman amalkan. Begitu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya tidak tahu doa-doa lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin ada doa-doa lainnya, tapi doa yang ditanya oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah untuk Lailatul Qadar, Rasulullah menjawabnya doa yang seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, mohon izin lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena suami mu'alaf? Membahas mengenai Lailatul Qadar dan i'tikaf, teman-teman sekalian. I'tikaf ini memang yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW itu memang beliau biasa beriktikaf pada bulan Ramadan 10 hari. Namun pada hari-hari dekatnya wafat beliau itu mendekati wafatnya beliau hanya i'tikaf. I'tikafnya juga lebih banyak ya, menjadi 20 hari. Tapi ketika Rasul wafat, maka seluruh istri-istri Rasul itu juga beriktikaf. Artinya wanita-wanita itu boleh untuk kita iktikaf di masjid. Apalagi di 10 malam terakhir teman-teman sekalian. Namun, iktikaf ini bukan perkara yang wajib. Kita mendahulukan perkara yang wajib dibanding dengan perkara-perkara yang sunnah. Taat kepada suami adalah perkara yang wajib selama suami menyuruh kita pada ketaatan. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 34, ada kalimat istri yang salihah, istri yang baik adalah fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang salihah adalah dia yang taat kepada suaminya selama suaminya menyuruh pada perkara yang baik, dan dia menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Artinya perempuan-perempuan yang mampu menjaga dirinya sendiri. Kalau kita merasa bahwa maslahatnya lebih baik kita di rumah dalam membersamai suami kita, tidak mengapa kita di rumah. Dan rumah itu kita hidupkan teman-teman sekalian dengan ibadah-ibadah kita. Kalau seandainya suami bisa diajak i'tikaf, lebih baik. Tapi kalau seandainya suami masih menolak karena baru memeluk Islam, belum terbiasa, ya sudah. Toh ini juga bukan sebuah kewajiban. Yang paling penting adalah walaupun kita di rumah ataupun dimanapun kita berada, tetap kita menghidupkan malam dengan mayoritas malam itu kita isi dengan ibadah demi ibadah. Sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, Allah tarik hati suami kita atau siapapun yang kita cintai untuk juga bersungguh-sungguh dalam ibadah. Terkadang teman-teman sekalian, satu perbuatan lebih efektif daripada 1000 kata-kata. Maka tunjukkan Allah pilih Mbak ya sebagai orang yang berdakwah kepada suami, maka pastikan bahwa suami melihat keindahan Islam ada pada diri kita, sehingga beliau bersemangat untuk memperdalam agama ini karena melihat contoh yang nyata pada diri seorang muslimah yang salihah pada diri istrinya, insya Allah. Jadi tidak perlu bersedih, agama ini tidak menyulitkan, agama ini memiliki banyak keringanan-keringanan. Niat yang kita lakukan, Masya Allah, dalam agama ini luar biasa. Kalau kita sudah berniat, kita dinilai mendapatkan 1 pahala. Kalau kita melakukan kebaikan sesuai dengan niat kita, nilainya adalah 10 kebaikan. Di bulan suci Ramadan berkali-kali pahala, berkali-kali kebaikan. Kalau kita berniat jahat, Allah tidak catat. Kalau kita berbuat kejahatan, Allah hanya nilai sebagai 1 kejahatan. Artinya niat kita untuk i'tikaf di masjid itu sudah dicatat oleh para malaikat, sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala di sisi Allah. Jadi jangan sedih, justru kita bersemangat, justru kita buat program-program di dalam rumah seperti apa untuk kita bisa menghidupkan malam bersama dengan suami kita, dengan keluarga kita, insya Allah. Pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah, kalau kita sudah punya target, apakah
kita termasuk orang yang gagal karena ternyata target kita tidak tercapai karena banyak urusan-urusan yang kita lakukan. Masya Allah, ini pertanyaan orang-orang yang saleh luar biasa karena merasa sedih karena target yang sudah dibuatnya tidak tercapai. Kita ingin khatam 3 kali, 4 kali, tapi sudah setengah berlalu bulan suci Ramadan. Ya Allah, 1 kali khatam saja ini belum ya Rabb, atau baru 1 kali khatam ya Allah, rasanya mustahil untuk sekian kali khatam dengan kesibukan-kesibukan dunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tidak hanya sekedar hablum minallah. Pertama, tentu niat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik kita sudah dicatat oleh para malaikat Allah dan sudah mendapatkan pahala, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ibadah tidak hanya sekedar hablum minallah. Betul, syahrul Ramadan adalah syahrul tilawah. Betul, bulan suci Ramadan bulan di mana kita banyak baca Quran. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa terkadang kita ini memegang amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita untuk melayani suami-suami kita, untuk menjaga anak-anak kita, ataupun amanah-amanah lainnya. Yang itu pun adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah itu Allah balas. In ahsantum li anfusikum, semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu pun adalah bentuk ibadah. Teman-teman mencari nafkah itu adalah jihad fi sabilillah. Teman-teman bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta. Teman-teman bekerja untuk memberikan keluarga, anak, istri, orang tua. Itu adalah jihad fi sabilillah, sahabat-sahabat sekalian. Itu ibadah. Teman-teman mengurus anak-anak itu ibadah, Masya Allah. Teman-teman melayani suami itu ibadah, Masya Allah. Yang mudah-mudahan Allah juga terima ibadah kita ini. Jadi jangan bersedih teman-teman sekalian, kita lakukan semaksimal yang kita bisa, dan jangan mengira bahwa amalan-amalan sehari-hari kita adalah bukan bernilai besar di sisi Allah. Itu bernilai besar. Semua yang kita lakukan, asalkan niatnya adalah mengharapkan ridha Allah, kita itu taat pada suami, itu bagian dari kita taat kepada Allah, teman-teman sekalian. Lihat tadi surah An-Nisa 34. Wanita yang saleh itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi kita berbuat baik pada suami bukan karena berbuat baik pada suaminya, tapi kita sedang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk berbuat baik pada suami kita, pada anak-anak kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan bukan bentuk dari kegagalan. Allah Maha tahu bahwa kita bersungguh-sungguh dan kita sangat bersedih dikala ya Allah saya buat target ya Allah tapi saya tidak tercapai, dan Engkau Maha tahu apa yang aku lakukan setiap waktunya ya Allah untuk mengurusi hamba-hambamu ini ya Rabb. Maka semoga Allah nilai itu sebagai sebuah amal saleh dari seorang ibu rumah tangga yang ikhlas, seorang istri yang ikhlas, beliau korbankan dirinya untuk mengurusi hamba-hamba Allah lainnya. Wah itu Masya Allah, pahala yang sangat luar biasa. Semoga Allah bantu kita teman-teman sekalian untuk kita melaksanakan ibadah hablum minallah dengan baik dan ibadah hablum minannas dengan baik. Dan sedih berlarut-larut dan bahkan sampai tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, setan yang menyuruh kita untuk justru kita semakin malas dan semakin futur, iman semakin drop. Tapi kita tahu bahwa waktu kita nggak banyak. Kita akan bersungguh-sungguh dengan ibadah-ibadah kepada Allah dan ibadah-ibadah kepada sesama manusia, insya Allah. Allah tahu niat-niat kita, Allah tahu kita bersungguh-sungguh dengan Ramadan, dan Allah akan ganjar kita. Allah Maha Adil, Allah Maha Lihat, Allah Maha Tahu, Allah Maha Dengar, Allah Maha Teliti dalam perhitungannya. Dan insya Allah Allah nilai kita sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, insya Allah. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah. Allah ya Rabb, hanya bisa terus bersyukur ya, Masya Allah, dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki tadi, menguatkan kita semuanya. Sangat menjawab ya, bahkan ada beberapa ya yang meneteskan air mata, pertanda benar-benar tadi ya, kita ada rasa kegelisahan karena benar-benar kita kepengen ridho Allah, tapi kita tahu betul batasan kita gitu ya, tadi disampaikan Ustazah Oki. Tapi Allah maha mencintai, Allah maha sayang, Allah tahu betul kita gitu ya. Baik, Ustazah mungkin masih bisa beberapa pertanyaan lagi kah? Ini masih banyak yang resen nih. Saya ingin sekali membersamai teman-teman, tapi Siap. mohon izin. Sebetulnya hari ini teman-teman sekalian, saya kedatangan 6 anak-anak dari berbagai macam tempat. Anak-anak ini adalah anak-anak kelainan genetik, kelainan langka. Allah ya. Yang rencananya kami akan membuat video-video. Video itu akan 3 hal. Pertama, untuk awareness bahwa anak-anak dengan sindrom dan kelainan-kelainan langka ini berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan dikucilkan, jangan disembunyikan, jangan diejek. Kemudian yang kedua adalah edukasi bahwa kemungkinan di luar sana banyak orang-orang yang mengalami
ciri-ciri atau tanda-tanda anaknya juga seperti itu, tapi mereka tidak punya biaya untuk ke rumah sakit, nonton video-video ini dan teman-teman akan tahu dan mudah-mudahan dapat clue bahwa mungkin ada sesuatu dengan anak kita, saya kita cepat bawa ke dokter. Dan ketiga adalah penggalangan dana pastinya, di mana orang-orang yang Allah anugerahi dengan anak-anak kelainan langka, termasuk anak saya. Anak saya memiliki kelainan langka, namanya sindrom Prader-Willi, teman-teman sekalian, dan banyak lagi. Namanya kelainan langka itu adalah 1:10.000 sampai 30.000 orang di dunia ini. Memerlukan biaya yang cukup besar. Akhirnya kami harus buat video untuk menggalang dana agar anak-anak kita ini bisa terus bertahan dan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Jadi saya mohon izin setelah bertemu dengan teman-teman, saya akan bertemu dengan anak-anak kita yang sudah mulai berdatangan sebentar lagi, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Siap Ustazah. Baik ya kawan-kawan semuanya, kita pengen betul ya bersama sama Ustazah Oki gitu ya. Namun ini sebelum mungkin kita minta closing statement gitu ya dari Ustazah Oki, ini karena ada salah satu guru kita nih yang kemarin menemani kita di teras, mungkin ada singkat mungkin ya Ustazah, kita kasih kesempatan untuk guru kita semuanya. Ada Ustadz Muslim yang raise hand dari tadi gitu ya, Ustadz Muslim Al-Fatih gitu ya, salah satu guru kita trainer PP yang hari ini 2 hari ini juga sudah membersamai kelas online menemukan rasa dalam sholat. Nah, kita berikan kesempatan Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustaz Ustadz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yawan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ternyata Ustadz Muslim ternyata ngikut ya dari tadi nih, Masya Allah. Enggak. Saya baru masuk ini. Siap, Ustadz, ini sebelum closing statement dari Ustazah Oki, tadi antum dari tadi ngelihat resen juga nih, Tat. Masya Allah. Sebelum ngisi ya kelas menemukan rasa dalam sholat. Bismillah Ustadz. Masya Allah. Hadza liqa'un sa'id. Ini pertemuan yang sangat indah Ustazah Oki. Sedikit ingin berbagi sedikit ya, bahwasanya saya tuh pecinta KCB banget dulu sebelum menikah. Masya Allah. Dan tontonan yang sangat luar biasa, dan satu scene yang sangat bermakna ketika Ustazah Oki menyebutkan perkataan Ibnu Qudamah di Al-Mughni tentang boleh loh perempuan itu mensyaratkan tidak dipoligami. Oh Masya Allah, itu aneh, langsung cari Ustaz, dan ternyata memang benar adanya. Allah. Masya Allah. Jadi boleh loh ibu-ibu, anak perempuan ibu memberikan syarat tidak dipoligami oleh suaminya nanti, sehingga suaminya haram poligami. Oh, itu inspirasi banget itu. Pertanyaan satu aja Ustazah Oki. Mohon maaf barangkali pertanyaan ini tadi terjawab di materi karena baru masuk ke Zoom. Bisakah perempuan yang tidak beribadah di masjid, yang sibuk mengurusi rumah tangganya di 10 hari terakhir, bahkan kita paham bahwasanya semakin dekat dengan Lebaran, aktivitas masak semakin banyak, menyambut keluarga yang mudik. Apakah dengan kegiatan itu seorang perempuan masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu saja. Terima kasih, syukron. Semoga bisa ketemu langsung, bisa silaturahim ke Maskanul Huffaz, bertemu dengan Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap, langsung Ustazah ini dari pecinta KCB ya, kami pecinta KCB. Dan tadi Ustadz Muslim luar biasa banget. Sekaligus jangan-jangan Ustadz ikut audisi ini, jangan-jangan jadi Khairul Azam nih, jangan-jangan. Masya Allah. Curiga. Masya Allah. Siap, Ustazah. Baik. Ini salah satu trainer kita di PPA Institute, Ustazah, yang alhamdulillah ada kelas juga online ini di kantor PPA, dan Masya Allah juga menemani kita di teras, dan sangat luar biasa juga hadir ya menemani kita, silaturahmi kita juga pagi ini. Silakan Ustazah sekaligus menjawab dan mungkin closing statement Ustazah. Bismillah. Saya mohon izin Ustadz, saya menjawab pertanyaan ini dengan sebuah cerita yang saya lihat dari sebuah video. Ada pengumuman yang ditempel mengenai lowongan pekerjaan. Dan di lowongan pekerjaan tersebut, di poster tersebut tidak ditulis secara rinci mengenai jenis pekerjaan apa. Tapi yang jelas di situ ditulis lowongan pekerjaan untuk mereka yang serba bisa. Akhirnya banyak orang berdatangan karena mereka pengangguran, banyak orang berdatangan untuk melamar pekerjaan tersebut. Kemudian sang pewawancara, orang-orang ini mengatakan, pekerjaan ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Pekerjaan apa sesungguhnya? Kata orang yang melamar pekerjaan. Dia harus bisa memasak dan menyiapkan makanan untuk orang-orang. Kemudian dia harus bersih-bersih. Kadang-kadang dia harus bersih-bersih.
kemudian dia harus bisa menghadapi anak-anak, kemudian dia juga harus pandai dalam mengelola keuangan. Kadang-kadang dia jadi tukang ojek atau jadi tukang mengantar ke sana kemari, kadang-kadang. Bagaimana dengan waktu liburnya? Kata orang yang melamar pekerjaan, tidak ada waktu libur. Dia bekerja sepanjang waktu. Kadang-kadang dia tidur paling akhir, dia bangun paling awal. Bagaimana kalau sakit? Juga begitu. Kadang-kadang dalam waktu sakit pun dia tetap harus terus bertugas dan harus terus bekerja. Kemudian orang-orang yang melamar pekerjaan mengatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan pekerjaan seperti itu. Mana ada orang yang bisa melakukan pekerjaan semuanya, multitasking, dengan waktu libur yang tidak ada, dengan waktu tidur yang sedikit, dan harus terus memikirkan orang-orang tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kemudian akhirnya sang pewawancara itu mengatakan ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian orang yang melamar pekerjaan, semua orang itu mengatakan tidak mungkin, mustahil. Kalaupun ada orang yang seperti itu, kami angkat jempol. Orang yang sangat hebat, luar biasa. Kami tidak bisa melakukannya. Maka ketika sang pewawancara mengatakan ada, orang itu adalah para ibu. Wah, di situ Masya Allah ya. Pada akhirnya semua orang yang melamar pekerjaan itu terdiam dan mengingat ibu-ibu mereka. Dan kemudian sebagian dari mereka pun akhirnya meneteskan air mata. Tidak mudah teman-teman sekalian, tidak mudah Masya Allah. Maaf ya ini karena saya juga seorang ibu ya, tidak mudah. Kita ini, kalaulah kita boleh mengatakan ya Allah saya capek banget ya Allah. Di satu sisi pengen ibadah nih anak masih harus diurusin. Ini rumah masih harus diurusin, capek ya Allah. Tapi Masya Allah tidak pernah keluar itu insya Allah dari mulut seorang wanita-wanita yang saleh. Kenapa? Karena di hatinya itu penuh sayang, dia penuh cinta, dia lakukan semuanya karena dia mencintai anak-anaknya, dia mencintai suaminya, dia mencintai tugasnya sebagai seorang ibu, yang insya Allah tidak ada kebaikan sebiji zarah pun Allah tidak balas, semuanya Allah balas. Allah lihat, Allah balas, Allah maha teliti, Allah maha hitung semuanya. Namun ibu yang paling hebat tentunya adalah ibu yang mampu untuk menyeimbangkan kapan dia mengurusi keluarganya, kapan dia berkholwat bersama dengan Tuhannya, kapan dia beristirahat untuk dirinya sendiri. Ibu yang hebat bukan ibu yang fokus kepada satu hal saja, tapi ibu yang mampu membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia beribadah bagus, tapi tetap anak-anaknya terurus. Dia melakukan amal soleh untuk orang lain banyak, tapi tetap rumahnya terurus, suaminya terurus. Itu adalah ibu-ibu yang hebat luar biasa. Jadi kalau ditanya, apakah ibu yang sibuk dengan urusan rumah tangga akan mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu saja kita sama-sama tadi sudah membahas bahwa amalan terbaik di Lailatul Qadar adalah sholat, teman-teman sekalian. Ada waktu anak-anak kita tertidur dan disitulah waktu untuk kita bisa menghidupkan malam-malam kita dengan berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap, walaupun sesibuk apapun kita, memang sudah begitu. Waktu kita sedikit, waktu tidur kita sedikit, waktu istirahat kita sedikit, memang begitu teman-teman sekalian. Kita tadi juga sudah bahas, lelah kita ya Allah, capek kita ya Allah, memang begitu teman-teman sekalian. Lakukan semaksimal apa yang kita bisa. Kita minta kepada Allah kekuatan agar Allah mampu untuk mensehatkan kita dan mampu untuk menegakkan badan kita untuk mendirikan sholat. Di saat kita lelah karena seharian bertugas untuk melayani anak-anak dan suami kita atau melayani yang lain-lain. Tapi tetap Allah punya hak atas diri kita. Apa hak Allah? Hak Allah atas diri kita adalah untuk diibadahi. Sehingga mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah berikan kekuatan sehingga kita tahu kapan kita bertugas untuk hambanya Allah, anak kita dan suami kita, kapan kita bertugas untuk umat, kapan kita bertugas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkholwat. Sesibuk apapun engkau wahai teman-teman sekalian, ada waktu khusus kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu khusus kita berdua-duaan mengalirkan air mata kita karena takut dan rindu kepada Allah dan Rasulnya. Ada waktu khusus sahabat-sahabat sekalian. Yang mudah-mudahan walaupun mungkin tidak semaksimal ketika kita lajang. Kalau kita lajang kita maksimal, kita hafal Quran kita maksimal. Kita lihat teman-teman kita ya, anak-anak penghafal Quran, Masya Allah maksimal dia. Tapi Masya Allah, Insya Allah, walaupun kita rasa-rasanya tidak maksimal, tapi semuanya terbagi rata, adil. Semuanya seimbang. Kita lakukan semuanya seimbang. Mudah-mudahan dengan begitu Allah nilai kita sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Insya Allah. Wallahu a'lam. Terakhir teman-teman sekalian, closing statement dari saya, almarhum ayah saya pernah bertanya kepada beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah tanya pada beliau, Papa, apa sih yang dimaksud orang sukses itu, Pak? Sukses itu apa sih, Pak? Ayah saya mengatakan, orang sukses adalah
ketika dia hidup, dia banyak memberi manfaat kepada banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan ilmunya kah, atau dengan hartanya kah, atau dengan tenaganya kah, dia berkontribusi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, orang sukses adalah orang yang matinya husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan baik. Ingat, kita ini dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita hari-harinya melakukan perkara-perkara baik, insya Allah Allah matikan juga kita dalam keadaan yang baik. Dan orang yang disebut sebagai orang yang sukses adalah orang yang masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Jadi dengan perkataan dari ayah saya itu artinya membuat saya semakin paham bahwa waktu kita nggak banyak, teman-teman sekalian. Rasulullah katakan orang yang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Cukuplah kematian para saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita kemarin-kemarin menjadi pengingat terbaik untuk diri kita, bahwa kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan hanya menunggu giliran untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat mati, maka kita akan berusaha menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal salih. Kita takut untuk zalim sama orang, kita takut untuk jahat sama orang, ya Rob. Kita takut, kenapa? Kita takut mereka menuntut kita di hari akhir, sehingga kita termasuk orang yang merugi, orang yang bangkrut, karena semua ibadah kita akan diserahkan kepada orang yang kita zalimi, atau orang yang kita jahati, dosa-dosanya akan disampaikan kepada kita. Takut kita buat zalim, takut kita buat jahat, karena waktu kita hanya sebentar untuk kembali kepada Allah. Dan kalau kita benar-benar ingat mati, teman-teman sekalian, kita akan khusyuk dalam melaksanakan Ramadan. Kita akan khusyuk dalam salat-salat kita, karena kita tahu mungkin ini adalah ibadah terakhir kita. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, cukuplah kematian itu menjadi motivasi terbesar dalam diri kita untuk terus berbuat baik, menabung untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari kehidupan kita dipanggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indahnya kematian ini, teman-teman sekalian. Kematian yang dimana kita dipanggil dengan kalimat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah. Selesai. Masuk syurga, tidak lelah lagi, tidak capek lagi, selesai. Tidak ada air mata, tidak ada sakit lagi. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan ayah kita yang sudah tidak ada, dengan ibu kita yang sudah tidak ada, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita abadi selama-lamanya. Disitulah tempatnya beristirahat, insya Allah. Selamat berjuang, teman-teman sekalian. Berlelah-lelahlah. Allah senang melihat kita lelah dalam beribadah kepada Allah. Dan yang paling penting daripada itu semuanya adalah Allah terima apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah jaga keikhlasan kita. Semoga Allah penuhi keluarga kita, keluarga yang baik, insya Allah penuh dengan cinta, sehingga kita punya cinta yang besar untuk kita berikan kepada orang lain, kepada umat, insya Allah. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf lahir batin, doakan. Dan mudah-mudahan teman-teman semua ini menjadi saksi-saksi di muka bumi. Suatu hari nanti saya pergi, teman-teman bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita pernah bersama-sama mengingat Allah dalam forum kali ini, insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang begitu indah, menambah makna, menambah rasa dalam pertemuan kita pagi ini. Masya Allah gitu ya. Saya lihat ya, saya memandangi satu persatu dari yang open camp. Masya Allah banyak yang netes air matanya ya, karena ungkapan itu kan keluar dari corak kalbu yang membungkusnya. Ustazah Oki dengan penuh keikhlasan, ketulusan menemani kita, keluar dari corak kalbu yang tulus, loving kindness karena Allah, cinta penuh kasih sayang kepada kita semuanya, dan juga yang menerimanya sampai di hati-hati yang selalu rendah karena Allah, sampai di hati-hati yang insya Allah selalu mengharap ridho dan cintanya. Insya Allah mudah-mudahan ini semuanya, cerita-cerita indah ini, kebersamaan ini, mudah-mudahan ya Allah dan malaikatnya saksikan kebersamaan kita ini, mudah-mudahan bisa menjadi hujah kita bersama di hadapan Allah kelak, bahwa kita pernah bersama, kita pernah menceritakan ini, kita pernah mengkhawatirkan tentang keridhaan Allah kepada kita pernah mengkhawatirkan tentang ampunan Allah, kita pernah menggelisahkan tentang Ramadan yang berlalu tanpa kita diampuni, kita pernah mengkhawatirkan tentang Lailatul Qadar. Insya Allah semuanya mudah-mudahan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan semuanya, tadi sempat kita mendengar apa yang disampaikan sama Ustazah Oki. Insya Allah kita siap juga mensupport bareng-bareng insya Allah programnya Ustazah Oki ya. Nanti kita juga menunggu ya insya Allah. Nah buat kawan-kawan tuh yang insya Allah siap mensupport tadi programnya Ustazah Oki tadi ya, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian agenda dakwanya dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti silakan ya, kira-kira kawan-kawan kita siap support ya insya Allah bareng-bareng.
langsung chat ke Kak Melati, ya, ke admin Melati, admin Teras, nanti akan diarahkan seperti apa, termasuk kita akan koordinasi juga terkait dengan dananya, nanti kita akan salurkan seperti apa gitu ya di program yang disampaikan Ustazah Oki tadi. Kita juga menunggu ya video-video nanti dari yang akan dibuat hari ini insya Allah, dan kita insya Allah selama Ramadan kita insya Allah akan siap support dan seterusnya untuk program-program kebaikannya dari yang digalakkan oleh Ustazah Oki dan tim tadi ya. Insya Allah kawan-kawan semuanya siap support ya, bismillah ya, insya Allah kita juga bareng-bareng insya Allah siap support ya. Dan tadi tim Teras juga menyampaikan insya Allah siap memaksimalkan segala potensinya untuk mensupport bareng-bareng gitu ya. Barakallah, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallah khair untuk Ustazah Oki. Kita doakan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki, mudah-mudahan ini di sisi Allah dibalas sebagai sebuah jariah kebaikan. Ustazah Oki dimanapun berada Allah selalu jagain, selamat, sehat, walafiat. Allah panjangkan umur taatnya, Allah sakinah mawadahkan, warahmakan keluarganya, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha, qurrata a'yun, dan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa terus menemani umat, menginspirasi umat gitu ya, dengan semua kebaikan. Yang harapannya mudah-mudahan kita semuanya bil khusus Ustazah Oki mendapat predikat terbaik di sisi Allah, muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan spesial di sisi Allah, dan benar-benar disiapkan surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makasih banyak Ustazah, mudah-mudahan nggak bosan-bosan nih nanti kalau kita undang lagi bisa menemani silaturahmi kami semuanya. Hampir 1000 partisipan, alhamdulillah yang gabung gitu ya. Di seluruh Indonesia nih yang ikut, dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat, banyak ini, dan semuanya sudah follow ya. IG-nya Ustazah Oki rata-rata udah report tadi, luar biasa banget. Insya Allah gitu ya, insya Allah kita siap support bareng-bareng. Terima kasih banyak Ustazah, dan mungkin tadi saya diingatkan tim, insya Allah kita tampilkan ya flyer yang akan mengisi kajian Teras pekan ini. Silakan mungkin tim sebelum kita tutup yang akan jadwal untuk kajian Teras ya. Ini kawan-kawan semuanya untuk pekan ketiga di Ramadan, insya Allah kita masih ada slot kajian bersama Abi Ilham dan juga Ayah Jupri, kemarin bersama Ustadz Muslim, dan sama Ustadz Muftah, dan juga insya Allah sama Ustadz Fatih Karim. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus semangat isi hari Ramadan kita dengan kebaikan, dan dengan itu mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan. Dan juga ada coming soon untuk Lailatul Qadar ya. Monggo silakan ditampilkan tim admin. Kita ada program untuk kawan-kawan untuk bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk hadir di 10 Ramadan terakhir. Kita tim Teras juga akan siap menemani kawan-kawan semuanya di 10 Ramadan terakhir. Ada yang nanya, Ustadz Randy kapan? Dan Ustadz Sony dan guru-guru yang lain kapan? Nantikan di 10 Ramadan terakhir gitu ya. Pastikan selalu ikuti info-infonya di grup mentoring Teras Ramadan. Pastikan mengajak sebanyak mungkin orang untuk hadir bareng-bareng untuk kita melipat gandakan kebaikan. Kita tidak hanya fokus dengan hidayah diri sendiri, insya Allah kita juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk dapatkan ampunan, rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah bersama-sama. Makasih banyak, syukran jazakumullah khair semuanya, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Kayawan, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Amin. Saya live dulu. Assalamualaikum. Untuk dalam 5 hitungan, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.